Saudara semuanya, jumpa lagi dengan channel yang sangat luar biasa, channel yang selalu menginspirasi Anda, channel yang sangat ekstrim, channel yang pedas, channel yang punya prediksi-prediksi yang selalu jitu, channel yang selalu bisa membaca, melihat masa depan. 1 tahun yang lalu, channel ini sudah memprediksi tentang kehancuran ekonomi dunia. Banyak usaha-usaha yang akan bangkrut. Dan di akhir Desember 2021 saya sudah mengatakan bahwa kehancuran juga akan terjadi di perusahaan-perusahaan sektor teknologi. Dan di bulan Mei saya sudah ketok palu, saya mengatakan Mei 2022 bahwa indeks saham Nasdaq akan menuju terjun bebas ke level 5.000 dan sudah kelihatan di chartnya akan menukik tajam ke level 5.000. Gue bilang juga apa? Semuanya akan terjadi apa yang saya sudah bicarakan mulai 4 Oktober 2021, November 2021, Desember 2021, Januari 2021. Tiap bulan selalu saya bicarakan tentang kehancuran-kehancuran ini yang terjadi. Dan satu persatu bukti itu sudah semakin nyata. Dan akhir September ini sampai Oktober, semuanya itu akan menjadi kenyataan. Hari ini terpaksa saya harus membuat konten ini lagi karena memang saya mendapatkan data, ya, data yang sebenarnya sudah dirilis, ya, pada kuartal kedua, ya, data dari perusahaan Tesla Company, punya orang terkaya di dunia, Mr. Elon Musk, ya. Yaitu pada kuartal kedua 20 Juli, ya, pada tanggal 20 Juli 2022 melalui press release-nya dari Tesla, laporan untuk kuartal kedua bahwa menyatakan bahwa Tesla Company telah mencairkan duitnya yang investasi di Bitcoin. Jadi Bitcoin, hati-hati, apa yang gue bilang juga apa, terjadi, nol itu pasti terjadi. Jadi salah satu pausnya orang nomor 2 terbesar, ya, yang saya tahu itu, mungkin saya belum tahu tentang BlackRock, tapi yang saya tahu setelah MicroStrategy yang membeli Bitcoin dalam jumlah yang paling banyak, nomor 1, nomor 2 adalah Tesla Company. Nah, Tesla Company itu pada Februari 2021 menginvestasikan duit mereka ke token-token Bitcoin ini yang pakai angka-angka algoritma ini. Jadi uang fiat ditukar dengan angka-angka algoritma kagak jelas ini, ya. Angka-angka algoritma yang rumit-rumit ini, uang fiat dia, ya, senilai 1,5 billion. Artinya kalau di Indonesia 1,5 billion atau 1,5 triliun. 1,5 billion US dollar. 1,5 billion dikali 15.000, berapa tuh duitnya? 1,5 billion US dollar investasi di bulan Februari 2021 di Bitcoin, uang fiat yang nyata ditukar dengan uang angan-angan, angka-angka algoritma gak jelas Bitcoin yang benar-benar suatu kebodohan dari Elon Musk, ya. Investasi di situ. Dia investasi di situ, dibeli dengan harga tinggi. Pada saat itu bulan Februari harga sudah tinggi itu harganya. Nah, tahun ini tanggal 20 Juli 2022, ya, mungkin sudah dijual sebelumnya, mungkin bulan Juni sudah dijual, tetapi dirilis press release dari laporan keuangan kuartal kedua dari Tesla Company menyatakan bahwa telah menjual kepemilikannya di Bitcoin itu sekitar 75%, hampir 75%. Jadi nilainya 963 million atau 963 juta US dollar. 963 million US dollar. Nah, yang tadinya dia investasi 1,5 billion US dollar, ya, 1,5 miliar US dollar, dia sudah menjual 963 juta US dollar. Jadi karena dia butuh cash, dia butuh uang fiat, ujung-ujungnya butuh uang fiat juga. Mampus itu, gue bilang juga apa,
Jangan macam-macam dengan uang fiat. Kalian yang di konten-konten sebelah sana yang tidak selalu bicara tidak suka dengan uang fiat, ujung-ujungnya butuh uang fiat, ya. Butuh uang fiat, mau bisnis pakai itu. Kok token-token kagak jelas itu. Butuh uang fiat. Akhirnya dia jual, dia tukarkan uang-uang di angka-angka algoritma gak jelas itu, Bitcoin itu, dengan uang fiat, uang sesungguhnya. Uang benar-benar uang sesungguhnya, uang nyata. Dia tukar ke dalam US dollarnya. Karena apa? Tidak ada uang. Karena dia sudah setengah mampus, nggak ada uang. Karena alasannya adalah karena pabrik dia di China setelah COVID-19 itu, China selalu lockdown terus, maka kehilangan pembeli. Omsetnya menurun, tidak ada import dari luar untuk membeli mobil-mobil Tesla itu. Bukan tidak ada import. Semua orang di dunia tidak ada uang untuk beli mobil kamu yang mahal itu, Mr. Elon Musk. Mobil listrik. Ngapain beli mobil listrik? Beli roti, beli Indomie, beli nasi. Lebih penting daripada beli mobilmu kagak jelas itu. Ya, yang dipakai sama Indra Keynes itu. Nah, itulah. Jadi nanti ke depannya mobil-mobil Tesla itu akan kehilangan pembelinya, omsetnya akan menurun. Dan itu sudah kebaca. Dari tahun lalu saya sudah kebaca. Kalau suku bunga US dollar itu semakin tinggi, maka bisnis di sektor teknologi semuanya akan menuju dasar jurang. Akan mengalami kolaps, sepi pembeli. Itu sudah hukum ekonomi. Jangan membantah fundamental itu. Jadi jangan bicara saya bisa memprediksi masa depan. Saya bicara tentang teori dasar ekonomi. Dan teori ekonomi tidak bisa dibantahkan. Itu fundamental. Sudah bisa kebaca, Anda yang berbisnis di industri mobil seperti tahun 2008 banyak sekali Ford Motor Company, ya, Chrysler, ya, industri-industri besar mobil di Amerika sana itu bangkrut. Nah, ini berulang kembali. Berapa tahun tuh? 14 tahun. Terjadi lagi yang akan mengalami kebangkrutan. Omsetnya pasti menurun, pasti sakit kepala dia. Kalau Anda, Mr. Elon Musk, Tesla Company, Anda tidak menjual, menguangkan investasi Anda di Bitcoin 75%, ya karena Anda sudah butuh uang. Kalau Anda punya uang, tidak mungkin karena Anda itu pencinta Bitcoin. Tapi karena Anda melihat bahwa Anda beli di harga tinggi, Anda jual Bitcoin di harga bawah, itu Anda paling pintar di dunia. Kalau Anda tidak jual lagi sisa 25%-nya di Bitcoin itu, nanti Bitcoin turun jadi 0, Anda rugi semuanya. Saya kasih tahu itu. Ya, beruntung Anda sudah jual, Anda sudah cut loss, jual rugi nggak apa-apa. Yang penting Anda dapat cash-nya untuk ngurus itu perusahaan Tesla Anda itu. Dan perusahaan Tesla Anda itu juga nanti Anda lihat nanti pada bulan Oktober nanti, tinggal beberapa minggu lagi, itu indeks saham Nasdaq Burs akan jatuh dalam menuju 5.000. Maka seluruh industri sektor teknologi di Amerika bahkan di dunia sampai ke Indonesia, ya, seperti aplikasi-aplikasi yang sudah senang, sudah dapatkan duit masyarakat, ya, sudah jadi unicorn, akan mengalami nasib sepi omset dan cenderung kolaps, tutup. Dan kesian, itu Anda sudah go public, sudah banyak yang membeli saham-saham Anda. Saham Anda seperti di konten-konten saya 3 bulan yang lalu, ya, 4 bulannya lalu saya mengatakan Nasdaq 5.000. Ya, konten 4 bulan lalu saya mengatakan bahwa berapa bulannya lalu, ya, karena ada yang mengatakan bahwa saham GoTo akan menuju 800 lah. Saya bantah, saya mengatakan menuju gocap. GoTo to gocap. Gocap abadi. Dan itu akan Anda lihat nanti di bulan Oktober 2022. Supaya Anda bisa, jadi disitulah Anda lihat bahwa siapa yang berisi, siapa yang bermutu, konten manakah yang bermutu. Konten yang sedikit subscribernya, konten yang sedikit viewernya yang bermutu, atau konten yang baru rame banget yang nonton, ya, ratusan ribu, jutaan subscribernya. Saya sudah berapa kali saya nonton konten seperti itu. Isinya cuma ngalur ngidur, bicaranya bersayap, semuanya tidak ada solusinya.
Sampai terakhir dia bilang, ini prediksi saya. Kalau saya bicara begini, Anda bagaimana? Ya kita saling diskusi. Tidak pernah dia mengatakan dari buah pikiran dia yang pasti. Seperti saya. Seperti konten ini saya mengatakan bahwa Nasdaq 5.000 itu Oktober. Saya mempertaruhkan itu Oktober. Dan itu akan terjadi Oktober. Dan saya mengatakan sudah lama. Saya sudah menantang itu Elon Musk. 1 billion US dollar. Bahwa Nasdaq 5.000. Dia takut, tidak pernah dia balas saya. Karena takut dia sendiri pusing. Karena Tesla akan mengalami cenderung kebangkrutan. Di tahun 2022 ini. Harga minyak turun, men. Ngapain mobil listrik? Harga minyak sudah murah. Saya kasih tahu, harga minyak ini kalau nanti turun di Oktober. Seperti kemarin konten saya sudah mengatakan bahwa akan menuju 57 Oktober ini. Harga minyak dunia. Ya mungkin dia akan rebound. Di bulan Januari sampai Maret rebound. Tapi setelah itu minyak akan jatuh dalam lagi. Supaya saya kasih tahu. Makanya saya bilang peluang terbesar Anda adalah hanya di trading currency dan oil. Saya ulang-ulang berapa kali. Ini peluang trading currency. Mata uang Eropa lawan US dollar dan oil. Ini peluang besar. Kalau Anda mau kaya, dengar saya. Ini peluang. Jangan selalu basi lagi konten sebelah, konten sana. Itu selalu apa? Beli Bitcoin, lagi murah, ada diskon, beli gratis, Bitcoin. Sudah mau masuk jurang, masih disuruh beli Bitcoin. Coba bayangin itu. Ada mereka analisa mengatakan bahwa Bitcoin akan naik. Bagaimana Bitcoin? Aduh, logikanya di mana? Gue heran. Nah itulah. Gimana ya? Makanya saya bilang, kalau kita belajar dari seseorang, kita melihat dulu wajahnya. Ini masih muda apa? Udah matang wajahnya. Terus lihat jam terbangnya. Ujung-ujungnya itu jam terbang yang membuktikan berapa lama dia di dunia ini. Masa sudah fundamental seperti kayak begini, masih bilang Bitcoin naik. Masih bilang astaga. Aduh, masih ajak suruh beli. Bayangin aja. Yang pausnya mereka Elon Musk saja sudah ketakutan. Elon Musk-nya aja beli di harga tinggi, jual di harga bawah. Ini yang retail ini masih berani beli. Elon Musk memang bilang setelah dia jual rugi, dia mengatakan bahwa akan kembali lagi ke Bitcoin. Ya, dia mungkin mau menunggu Bitcoin sudah di level bawah, dia mau beli lagi, mau nutup kerugian dia itu. Tetapi saya kasih tahu, ini suku bunga ini tidak akan berhenti naiknya dan inflasi tidak akan berhenti turunnya. Ya, maka itu Bitcoin itu akan jatuh dalam kalau sudah sampai. Dan satu lagi, Federal Reserve, ya, Bank Sentral Amerika Serikat sudah membuat satu solusi supaya yang selama ini dilakukan oleh kripto itu, yaitu biaya transfer yang cepat, ya, murah, ya, bisa menjangkau antar negara itu dengan biaya murah dan dalam hitungan menit atau detik. Nah, solusi itu akan ditutupi, akan ditangani, dihandle oleh FedNow. Kalau itu sudah ada, buat apa kripto dan Bitcoin ini? Gak ada gunanya, gak ada fungsinya. Tidak laku kalau sudah negara, sistem keuangan itu terintegrasi. Kalau Amerika Bank Sentral sudah melakukan itu, maka di seluruh dunia yang terintegrasi dengan sistem New York akan melakukan yang sama. Maka sudah tidak laku lagi itu yang namanya kripto dan Bitcoin. Makanya saya katakan tamat itu setelah jadi nol itu akan tamat. Ya mungkin belum tamat 2023, tapi lambat laun akan ditinggalkan oleh Anda ini yang sudah rugi ini, yang membeli kripto, beli Bitcoin, harganya jatuh nol, sudah stres, akhirnya cut loss. Elon Musk saja cut loss, yang orang kaya loh. Nah, ini saya kasih analogika. Anda dengan Elon Musk, siapa yang kaya di sini? Ya, siapa yang kaya raya? Seharusnya Elon Musk, uang segitu pun bagi Elon Musk yang dia 1,5 billion US dollar, itu tidak masalah bagi Elon Musk walaupun Bitcoin jatuh sampai nol. Tetapi bagi Anda uangnya masih lebih banyak. Dia itu kekayaannya 271 billion US dollar. 271 billion. Itu kan investasi di Bitcoin 1,5 billion. Berarti masih banyak uangnya dia. Itu aja dia mau cut loss. Dia mau jual rugi. Karena dia tahu ini bakalan jadi nol.
Lah Anda ini yang duitnya pas-pasan, ya, tidak kaya, mau tahan sampai kapan? Anda terpaksa juga harus cut loss. Apalagi kondisi ekonomi sudah begitu susah. Ini akan susah terus di Indonesia ini. Terus sampai 2023, sampai pemilu. Mudah-mudahan pemilu tidak terjadi sesuatu. Tambah susah lagi. Maka Anda cut loss. Anda cut loss di harga berapa? Harga nol. Rugi Anda, nangis darah. Itu logika, men. Apa yang saya bicara, camkan itu akan terjadi. Nabi kok dilawan. Ya nggak bisa dong. Gue bilang juga apa terjadi. Anda buktikan ini. Ini riset saya selama 24 tahun melalui trial and error. Ini suatu ilmu saya kasih tahu ke Anda. Yes. Bahasanya trennya Nabi. Kalau Anda bingung ya itulah seorang Nabi itu. Saya kasih tahu, Bandar itu tidak pernah kalah. Bandar pasti menang. Dan seorang Nabi, kata-katanya tidak pernah salah, pasti benar. Ya itu sudah nanti Anda buktikan sendiri nanti. Oktober sudah terjadi. Apa yang saya katakan semuanya di konten saya. Anda scroll video saya dari tahun lalu. Semua yang saya kisi-kisi yang saya berikan itu semuanya itu akan terjadi di Oktober 2022. Ini saya bicara tentang Tesla. Tesla akan mengalami kebangkrutan karena semua di logikanya ya, rumusnya ya. Ya kalau suku bunga tinggi itu industri di sektor teknologi akan karam, hancur semua sektor teknologi. Jadi siap-siap di Indonesia itu banyak sekali perusahaan di Indonesia ini ya, perusahaan-perusahaan sektor teknologi akan gulung tikar, termasuk yang paling besar yang sudah jadi unicorn. Tidak menjamin. Kenapa ujung-ujungnya biaya tinggi, pembeli berkurang semuanya pembelinya. Orang lagi krisis uang kok ngapain belanja-belanja? Apalagi beli mobil listrik yang mahal gitu. Logika di mana? Roti aja mahal, mau beli mobil. Sepi Elon Musk, Tesla. Dijamin sepi. Harapan dia di Cina. Di Cina saja sudah sepi. Apalagi Cina yang kaya itu aja dia buka pabrik mobil di Cina. Dia mengharapkan didapatkan pembeli yang banyak, omset besar. Harapan dia di Cina. Itu saja udah susah, apalagi negara lain. Kenapa dia nggak buka di sini? Karena dia tahu bahwa tidak mampu daya belinya. Dibuka di sana, bangkrut. Makanya Bapak Luhut pejabat nggak usah kejar itu Elon Musk itu, nggak perlu Elon Musk yang lain. Dia nggak ada duit, dia pusing, utangnya banyak. Tahun ini Nasdaq, Anda lihat aja kalau Nasdaq 5.000, sudah nggak usah diharapin lagi itu Tesla. Elon Musk datang investasi. Orang di Bitcoin aja cuma 1,5 billion aja dijual 75%. Nah itu salah satu contoh bahwa orang sudah tahu bahwa akan terjadi kehancuran besar daripada rugi banyak. Lah Anda yang retail duitnya pas-pasan kok masih ngotot. Itu lihat pausnya sudah keluar satu. Nah, tinggal BlackRock. Saya nanti akan cari informasi tentang BlackRock. BlackRock itu yang mengelola dana 10 triliun. Jangan Anda sampai menyensarakan seluruh orang di dunia yang mempercayakan dana kepada Anda kelola. Anda akan terjadi berita besar kalau sampai Bitcoin jadi nol. BlackRock, batu hitam itu mengalami kerugian besar. Ya syukur-syukur dana 10T itu nggak hilang. Kalau masih ngotot buy terus. Trennya buy terus. Selama tinggal buy itu buy jadinya. Anda buy terus akhirnya jadi say goodbye bye. Selama tinggal Anda. Kita lihat besok pagi indeks harga saham gabungan. Bibir merah. Inilah hanya di konten ini yang betul-betul bersuara keras tentang kejadian ini, tapi Anda tidak viralkan, tidak viral, tidak ramai ditonton. Berarti memang saya pikir bahwa memang tidak sampai ke mereka. Akhirnya mereka kena korban. Akhirnya yang bermanfaat ini tidak sampai ke mereka. Memang sudah begitulah dunia. Sudah takdirnya bahwa setiap krisis mesti ada korban. Padahal tujuan saya adalah mau menyelamatkan mereka. Tetapi konten saya tidak viral, mereka tidak mau peduli dengan konten ini karena mereka pikir mereka selalu peduli dengan konten yang beli terus. Ya memang sudah takdirnya begitu.
bahwa setiap ada krisis, ada kejatuhan pasar keuangan dunia, selalu makan korban. Itu memang sudah hukum alam. Saya mengakui itu. Walaupun saya bersuara keras untuk menolong mereka, tetapi memang kita tidak bisa melawan hukum alam. Memang begitu, harus ada korban. Oke, bagi Anda-Anda yang percaya dengan konten ini, saya sudah selalu memberikan solusi kepada Anda. Yaitu yang sudah kemarin konten saya mengatakan bahwa kesempatan 1 bulan ini Anda manfaatkan. Anda mau investasi 1 bulan ini atau Anda mau trading, ya terserah Anda. Tapi 1 bulan ini itu market sudah confirm. Ngerti confirm gak? Sudah jelas arahnya, sudah sesuaikan dengan arahnya, sudah pasti. Jadi Anda tinggal tutup mata, Anda dapatkan profit yang pasti selama 1 bulan ini sampai Oktober 2022, akhir 2022. Karena pada tanggal 2 November itu ada FOMC meeting lagi. Maka disitulah dalamnya, jatuhnya paling dalam. Hargailah apa yang saya sudah capek keras-keras ngomong ini. Anda tidak manfaatkan peluang ini, Anda yang rugi. Rugi, sangat-sangat rugi. Nanti jangan sampai seperti yang dulu-dulu yang sudah mau invest jadi mundur, yang waktu itu harga mata uang Eropa tinggi-tingginya karena tidak percaya, akhirnya mundur. Padahal apa yang saya katakan benar. Sudah jatuh beratusan poin, ribuan poin. Harusnya peluang bagi dia, tapi karena tidak percaya. Jangan Anda seperti itu. Yang mau jadi penonton dulu, lihat dulu. Masih percaya dengan, karena Anda itu orang Indonesia itu selalu percaya dengan subscriber banyak, viewer banyak. Itu berarti itu yang paling bagus. Silakan. Kita buktikan saja. Tapi yang jelas, Anda akan buktikan Nasdaq 5.000, Elon Musk akan ada berita besar. Tesla Motor Company mengalami pusing 7 keliling. Cenderung bangkrut. Sukses untuk Anda. Jangan lupa itu email saya. Ya. Atau ya email lah. Nanti saya akan berikan solusi kepada Anda bagaimana ada entah di Telegram atau apa. Pokoknya Anda bisa dapatkan manfaat dari sini. Trading di futures market. Karena peluang hanya di situ. Tidak ada yang lain. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe ini channel yang ini. Di-subscribe, didukung, dan tekan loncengnya, viralkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.